Halo guys, kembali lagi bersama Kak Panji guys ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi ya guys ya. Jadi yang perlu kita ketahui teknologi ini dulu dalam pendidikan kita mulai mengenalnya mulai dari daun, kertas, lalu menulis di papan tulis, pakai kapur, dan sekarang ke digital whiteboard ya guys ya. Nah, gimana sih perkembangan teknologi dan media pembelajaran dalam pendidikan kita tuh? Hmm, Berikut penjelasannya. Jadi pertama kali komputer masuk ke sekolah itu tahun 1970 loh guys. Lalu setelah itu diikuti printer dan kemudian muncullah internet di situ. Nah, kemudian UNESCO menganggap bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai revolusi ketiga loh. Dan mereka tuh berperan dalam operasional, manajemen, dan administrasi pendidikan. TIK juga sebagai media dan sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Lalu, tahapan dalam mengadopsi dan menggunakan TIK itu juga ada tahapannya loh. Pertama, emerging atau muncul. Yang kedua adalah applying atau menerapkan. Dan yang ketiga, infusing atau menanamkan. Dan yang keempat, transforming atau mentransformasikan. Lalu nih, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad ke-21 itu apa sih? Yang jelas, TIK adalah sebagai media berkreasi ya, berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, menurut Pak Mantara dalam jurnal Effendi dan Wahidi tahun 2019, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu mengalami kemajuan yang sangat pesat loh guys. Nah, hal tersebut itu dikarenakan era globalisasi, komputer dan internet itu yang sifatnya dinamis dan merupakan fasilitas yang mendominasi berbagai aktivitas kehidupan. Sehingga, aktivitas pendidikan dan bidang yang lainnya secara mutlak memerlukan ketersediaan fasilitas tersebut. Nah, apa sih dampak TIK di sekolah dan pembelajarannya? Menurut Munir dalam jurnal Munawaroh, setidaknya terdapat 3 hal loh guys yang berubah dengan adanya perkembangan teknologi. Yang pertama itu menggantikan peran manusia. Yang dulunya manual, sekarang tugas itu lebih diotomasikan prosesnya. Dan yang kedua, itu memperkuat peran manusia. Tentunya manusia itu lebih praktis dalam menyajikan sumber atau informasi dan mendapatkannya tentunya. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Sedangkan menurut Bapak Rosenberg nih, berkembangnya TIK itu pergeseran yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah yang dari ruang kelas itu menjadi di mana dan kapan aja. Lalu dari kertas ke online atau saluran. Dan yang terakhir nih, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Waduh, mantap banget ya kak guys. Dengan berkembangnya teknologi, lalu memunculkan dampak nih. Lantas, tentu harus diimbangi dengan keterampilan. Lalu keterampilan yang dibutuhkan peserta didik pada abad ke-21 ini adalah Wagner mengidentifikasi kompetensi keterampilan peserta didik abad ke-21 sebagai berikut nih. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi harus tahu nyari mau ngapain. Yang kedua, kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Jadi harus beradaptasi nih. Sekarang udah waktunya digital, jadi kita harus pinter-pinter nih beradaptasi. Dan yang keempat, inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Lalu dilanjutkan dengan mampu berkomunikasi efektif baik secara oral maupun tertulis. Karena banyak banget ya medsos atau jaringan sosial lainnya gitu. Dan dilanjutkan yang keenam yaitu mampu mengakses dan menganalisis informasi. Harus pintar memilah mana yang hoax dan mana yang fakta. Dan yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Tentunya harus berkembang ya guys kreativitasnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perkembangan teknologi dan media pembelajaran. Kalau menurut kalian, bagaimana ya? Kak Panji pengen tahu nih. Tulis di kolom komentar ya jika ada pertanyaan ataupun pendapat. Terima kasih.